Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Yang saya hormati kepada pengampu mata kuliah Ekonomi Berislam Dr. Limatul Masuro SHI MPI dan segenap atau seluruh teman-teman Ekonomi Syariah 3 Hafizahullah jami'an. Baik, langsung saja. Kak, ada pesan. Rekan-rekan, nama saya di sini Wijito dari Prodi Ekonomi Syariah akan menjawab mengenai tentang soal UAS yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Yang pertama mengenai tentang perbedaan dan persamaan pemikiran kelima tokoh mengenai tentang mekanisme pasar. Yang pertama, menurut Rasulullah itu mekanisme pasar itu harus di zaman Rasulullah itu mekanisme pasar itu Rasulullah melakukan mengawasi dan mendukung adanya keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut Abu Yusuf, di situ di dalam mekanisme pasar harus ada peran pemerintah di dalamnya agar tercipta keadilan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah itu kebalikannya. Pemerintah itu tidak perlu untuk andil di dalam masalah mekanisme pasar. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali itu lebih menekankan bagaimana ketika kita melakukan transaksi itu sesuai dengan etika yang sudah diatur dalam Islam. Itu adalah mengenai tentang perbedaan yang terjadi menurut kelima tokoh tadi. Sedangkan persamaannya adalah di antara lima tokoh tersebut itu menekankan keadilan di dalam mekanisme pasar. Kemudian yang kedua itu harga itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah jawaban yang nomor 1. Sedangkan yang nomor 2 adalah mengenai tentang berupa permintaan dan penawaran. Langsung saja di sini sudah tertera di tabel di sini. Soalnya yang pertama itu adalah mengenai pertama ada kualitas dengan Kak, ada pesan. Di sini untuk mencari nilai TC itu bisa kita rumuskan dengan FC ditambah TC. FC ditambah TC itu di sini bisa kita perhatikan. Berarti di sini 1.500 itu ditambah 5.000. Jadi hasilnya di sini adalah 6.500 dan begitu seterusnya. Jadi nanti seterusnya sampai bawah. Ini antara PC dengan FC itu ditambah. Kalau yang di bawah ini adalah 6.000, kemudian terus sini terus ini hasil dari untuk mencari nilai TC. Kemudian untuk mencari nilai AC itu bisa kita rumuskan dengan TC dibagi dengan I. Nah, berarti di sini TC itu dibagi dengan I yang pertama. Berhubung di sini kosong, berarti di sini nilainya kosong. Kemudian yang kedua TC dibagi dengan I, berarti 6.650 dibagi dengan 10, berarti itu hasilnya 5.000. Nah, kemudian seterusnya, yang 6.800 itu dibagi dengan 20, yaitu hasilnya berarti 1.650. Kemudian itu yang ketiga itu 6.950 dibagi dengan 30 yang hasilnya 1.000. Ada pesan grup Kemudian 6.950 dibagi dengan 40. Itu hasilnya adalah 1.950. Kemudian
dibagi dengan 7.000 dibagi dengan 50.000 itu hasilnya adalah 2.050. Kemudian 7.150 dibagi dengan 60. Jadi itu hasilnya adalah 2. Kemudian 7 sama, ini juga sama hasilnya. Kemudian yang sorry gak sama. Jadi 7.150 dibagi dengan 70 itu hasilnya ada 250. Kemudian 7.500 dibagi dengan 80 itu hasilnya adalah 2.700. Kemudian 7.750 hasilnya adalah 2.700. Nah, itulah untuk mencari hasil. Untuk kemudian yang kedua, rumus untuk mencari AFC itu dapat kita rumuskan adalah VC dibagi dengan Q. Nah, berarti di sini 5.000 dibagi dengan di sini kosong, berarti juga kosong. Jadi terus yang kedua 5.000 dibagi dengan 10. Yang hasilnya adalah 665. Kemudian yang kedua juga sama, berarti di sini FC dibagi dengan 5.000 dibagi dengan 20. Ya, 5.000 dibagi dengan 50. Yang hasilnya adalah 250. Nah, kemudian yang ketiga 1.900 dibagi dengan 30. Yang hasilnya itu adalah 1. Nah, kemudian yang kedua 1.950 dibagi dengan 40. Yang hasilnya adalah 135. Kemudian yang ini hasilnya adalah 100. Kemudian yang selanjutnya 2.150 dibagi dengan 60 yang hasilnya 800. 80,30. Kemudian 2.250 dibagi dengan 70 yang hasilnya itu adalah 1. Kemudian 2.700 dibagi dengan 80 yang itu hasilnya adalah 70. Kemudian 2.705 itu dibagi dengan 90 yang itu hasilnya adalah 555,5. Kemudian untuk mencari AFC, itu rumusnya adalah VC dibagi dengan Q. VC dibagi dengan Q di sini, berarti di sini 1.500 dibagi dengan ini karena isi kosong bukan dari kosongan juga. Kemudian yang kedua 1.650 dibagi dengan 10. 1.650 dibagi dengan 10 berarti hasilnya adalah 165. Kemudian yang kedua 250 dibagi dengan 20. 250 dibagi dengan 20 itu hasilnya adalah 90. Nah, kemudian yang selanjutnya ini 166,600 itu dibagi dengan 30 itu hasilnya adalah 48,75. Kemudian 125 dibagi dengan 40 itu hasilnya adalah 65. Kemudian 100 dibagi dengan 50 itu hasilnya adalah 2. Itu hasilnya 2.000 dibagi dengan 50 itu hasilnya adalah 71. Nah, kemudian 2.150 dibagi dengan 60 itu hasilnya adalah 70,10. Kemudian 2.150 dibagi dengan 70 itu hasilnya adalah 60. Kemudian 2.500 dibagi dengan 80 itu hasilnya adalah 9. Hasilnya ada 50,6. Kemudian 2.750 dibagi dengan 90 yang hasilnya adalah
bawah ini dikurangi dengan yang di atas. Berhubung sini kosong berarti di sini juga dikosongkan. Kemudian yang kedua, yang di bawah untuk delta TC itu 6.800 dikurangi 6.650. Untuk delta Q itu berarti 20 dikurangi dengan 10. Yang itu dihasilkan. Ini hasilnya juga sama 15. Terus ke bawah. Kalau ini hasilnya juga 15. Ini hasilnya 0. Ini 16. Ada pesan grup masuk. Silakan dibuka. Di sini 10. Ini terus 35. Di sini 35, di sini 35. Nah, itu adalah hasil mengenai tentang soal nomor 3. Kemudian soal yang itu soal nomor 2. Terus soal yang nomor 3 mengenai tentang permintaan dengan penawaran. Ini saya hapus dulu. Jadi faktor yang mempengaruhi dari permintaan penawaran itu yang pertama permintaan itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri dan juga kualitas dari barang itu sendiri. Langsung saja untuk gambaran bagaimana itu kurva permintaan, itu gambarnya seperti ini. Nah, ini umpama kita kasih dengan 10. Berarti di sini kita kasih mengenai tentang kurva penawaran, ini bisa kita gambarkan. Kurva penawaran itu teorinya adalah apabila harga itu tinggi maka permintaan itu akan tinggi juga. Dan sebaliknya. Nah, ini untuk kurva penawaran itu bisa kita gambarkan. Teori penawaran itu apabila harga itu tinggi maka permintaan barang itu akan juga tinggi. Seperti yang kita ini. Ini kalau naik menjadi 20 maka menjadi 20 maka di sini penawaran akan menjadi 30. Terus kalau bertambah lagi maka di sini akan menjadi 40. Ini adalah contoh dari kurva penawaran. Nah, kemudian soal yang nomor 4 mengenai tentang distribusi produk dan jasa. Jadi distribusi produk dan jasa itu adalah suatu kegiatan untuk mengalokasikan barang yang kita punya kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerimanya itu disebut dengan asnafus samadiyah. Golongan yang 8 yaitu fakir, miskin, mualaf, kemudian gharib, musabil dan jihad fisabilillah. Nah, itu distribusikan kepada orang tersebut. Dan tujuannya adalah untuk penyucian harta kita, karena harta kita itu memang ada kotoran.